Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Roni Kusno Siahaan, yaitu dalam persekutuan ayat renungan harian. Kiranya lewat firman Tuhan kita boleh terinspirasi, boleh disemangati menjalani hari kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami terbangun dari tempat tidur, akan memulai hari kami. Biarlah Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami. Tuhan yang memberi kami kekuatan, boleh menjalani hari-hari hidup kami satu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan perikop kita hari ini Rabu 17 Februari 2021 tertulis dalam buku Mazmur pasal 41 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Saudaraku, bila Anda sakit atau anggota keluarga Anda sakit, yaitu atau istri, suami, anak, kakak, adik, atau bila teman Anda yang sakit, kira-kira Bapak Ibu apa yang Anda harapkan dan doakan? Pasti kita sepakat, kita meminta dan mendoakan kesembuhan atau ketahiran bagi mereka. Kita berdoa sambil menitikkan air mata, memohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan memberi kesembuhan. Saya yakin kita semua pasti memohon hal yang sama. Dalam banyak pengalaman pribadi, spiritualitas keagamaan, keyakinan agama pasti memiliki kekuatan yang amat kuat dalam diri seseorang. Kekuatan agama, keteguhan iman, dan kedalaman spiritualitas adalah benteng yang kuat, yang kokoh, yang mampu melindungi kita tatkala kita menghadapi kesulitan di dalam hidup ini. Dalam perikop ini, Bapak Ibu Saudara, ada perkataan ketulusan. Saya membuka buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti ketulusan adalah kesungguhan hati, kebersihan hati, atau arti lain juga bisa diartikan kejujuran. Bapak Ibu Saudaraku, orang walaupun jelek, bila dia memiliki semangat, dia pasti kelihatan menarik. Semangat untuk mandi, semangat untuk belajar, semangat untuk bekerja. Tapi orang yang meskipun cantik, kalau dia tidak memiliki semangat, itu akan repot. Tidak mau, tidak ada semangat untuk mandi, tidak ada semangat untuk belajar, bahkan bekerja, kan repot. Apalagi kalau sudah tahu jelek, gak ada pula semangat dalam hidupnya, semakin kacau. Berikutnya demikianlah dengan kejujuran, ketulusan. Maka saya percaya di balik kejujuran selalu ada mujizat Tuhan. Namun kejujuran itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Untuk bisa jujur, kita harus bisa mengalahkan banyak hal. Renungkanlah, di balik kejujuran selalu ada tangan Tuhan. Di balik kepalsuan dan kebohongan selalu ada kutub dari kegelapan. Bapak Ibu Saudaraku, bila engkau jujur, tulus, apapun harganya,
apapun penderitaannya, engkau akan kagum melihat tangan Tuhan mengangkat engkau melakukan perkara-perkara besar. Lihat perikop ini ditulis oleh Daud. Tentu kalau berbicara Daud, kita akan melihat kehidupannya mulai dari kecil sehingga dia mengalami tantangan, dikejar-kejar oleh Raja Saul, akan diangkat menjadi raja. Ketika dia sudah raja, dan masih banyak pengalaman dia yang tentu ini adalah bagian dari hidupnya. Daud mau hidup jujur, tulus di dalam Tuhan. Tentu ketulusan itu dimulai dari hati. Kalau hati kita bersih, tidak mungkin tidak jujur. Kalau hati kita tidak bersih, tidak mungkin bisa jujur. Maka dimulai dari hati. Mulailah dari hati dulu. Kalau hati kita dipenuhi firman Tuhan, maka kita akan dipenuhi oleh kasih. Kita akan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Katakan dalam hati saudara hari ini bahwa sebagai komitmen iman kita di dalam hidup saudara, Tuhan, saya mau menjadi jujur dan bisa dipercaya. Orang yang tulus hati, orang yang bersandar kepada Tuhan adalah orang yang kuat, orang yang tekun, orang yang tahan, sabar dalam mengatasi berbagai masalah yang hadir menghampiri hidupnya. Biarlah perikop ini mengajarkan kita bahwa Tuhan yang akan mengangkat, Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang akan membuat kita tegak, boleh berdiri di hadapannya. Maka renungkanlah sikap iman kita, spiritualitas kita, kedekatan kita kepada Tuhan ditentukan dari hati Bapa Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu mengajarkan kami hari ini bahwa Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang akan menegakkan kami boleh berdiri di hadapan-Mu. Itu karena kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Engkau yang mengetahui hati kami, pikiran kami, ketulusan kami. Biarlah Tuhan yang terus boleh berkata-kata lewat Roh-Mu di hati dan di pikiran kami. Boleh kami menjalani kehidupan kami dengan bersandar kepada-Mu saja. Berkati umat Tuhan yang boleh kami gembalakan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, yang mengalami pergumulan hidup Tuhan yang memampukan, memberi mereka jalan keluar, solusi bagi kehidupannya. Cukupkan kebutuhan kami Tuhan, izinkan kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Tambahkan sukacita bagi kami yang berulang tahun, tambahkan sukacita yang daripada-Mu. Biarlah hari ini kami boleh berdiri di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Amin.